Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tamyiz atau keterangan zat. Ini hampir mirip-mirip dengan hal ya. Kalau dia sama-sama mansubat ya, yaitu kedudukan kata dalam kalimat yang wajib dalam keadaan mansub. Bedanya kalau hal itu menjelaskan kondisi atau keadaan. Kalau tamyiz ini menjelaskan zatnya. Apa zat yang dimaksud dalam pembicaraan, ya. Misalnya ketika kita mengatakan Taba Muhammadun nafsan, ya. Muhammad itu wangi, ya. Apanya? Tubuhnya, ya. Karena kalau kita mengatakan Taba Muhammadun, ya, Toba itu makna asalnya adalah seperti thayyib, artinya baik, ya. Toba Muhammadun, ya. Ini masih umum maknanya. Tapi kalau kita mengatakan Toba Muhammadun nafsan, maka kita tahu bahwasanya zat yang dibicarakan dalam kalimat ini adalah tentang tubuhnya Muhammad, ya. Toba Muhammadun nafsan. Muhammad itu wangi. Apanya? Tubuhnya. Kemudian misalnya kita mengatakan, ya, malaktu tis'ina na'jatan. Saya memiliki 90. 90 apa? Na'jatan. Ya, kambing. Ya. Coba kalau misalnya kita berhenti pada kata tis'ina. Malaktu tis'ina. Sebenarnya secara aturan jumlah, ini udah fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Karena malaktu fi'il fa'il, tis'ina ini maf'ul bih. Tapi kalau sekiranya kita berhenti pada kata tis'ina, ya misalnya antum bayangkan, ya, antum bicara sama orang, kemudian antum bilang malaktu tis'in, saya memiliki 90. Itu pasti yang dengar pembicaraan antum akan bertanya 90 apa, ya. Karena 90 ini kan belum jelas. Ketika kita mengatakan malaktu tis'ina na'jatan, saya punya 90 ekor kambing, oh yang dimaksud adalah kambing. Atau misalnya malaktu tis'ina baitan, ya, mungkin developer ya, saya memiliki 90 rumah. Malaktu tis'ina kitaban, qalaman, dan seterusnya. Maka dengan menyebutkan tamyiz di akhirnya, menjadi jelaslah zat yang dimaksud apa. Jadi ini, ya, yang dimaksud dengan tamyiz, menjelaskan zatnya, ya. Jadi yang dimaksud dalam tema pembicaraan itu zatnya berupa apa, ya. Nah, lalu bagaimana kaidah untuk tamyiz? Ya, kaidah tamyiz ini insya Allah mudah, nggak banyak. Yang pertama, tamyiz harus nakirah, ya, sama kayak hal ya. Tamyiz harus nakirah. Kemudian yang kedua, ya, tamyiz harus dari isim jamid, ya. Tamyiz harus dari isim jamid. Dulu waktu kita belajar shorof, kita udah belajar bahwasanya isim ditinjau dari asal usulnya. Itu ada dua, ada yang mushtaq, ada yang jamid. Isim yang jamid itu adalah isim yang nggak punya asal usul. Seperti misalnya qalamun. Qalamun itu yang nggak ada asal usulnya, dari dulunya, dari sanonya itu udah qalamun. Kemudian misalnya selain qalamun, haqibatun. Ya, haqibatun ya dari usulnya udah haqibatun, yang nggak ada usulnya. Beda dengan masjid, ya. Masjid itu ini mushtaq, dia dari kata sajadah. Kemudian mistorotun, penggaris, ini mushtaq dari kata satoro. Sedangkan kalau kita bicara tamyiz, dia harus jamid. Tapi untuk nama-nama benda, sekalipun dia mushtaq, maka dia nggak masalah sebagai tamyiz. Karena benda-benda yang asalnya mushtaq seperti masjid, mistoroh, ya, maktab, dan seterusnya, ini sudah dianggap jamid, ya, karena sudah menjadi nama benda mati, ya. Jadi lebih ditekankan tamyiz itu harus berupa isim jamid atau benda-benda mati, ya. Nah, untuk lebih memahami kaidahnya, kita bahas contoh-contohnya. Yang pertama, tasabbaba Zaidun araqan, ya. Ini contoh yang ada di kitab Al-Ajurmiyah. Tasabbaba Zaidun araqan. Tasabbaba Zaidun itu artinya Zaid itu mengalir. Tentu kalau kita berhenti pada kalimat ini tasabbaba Zaidun, Zaid itu mengalir. Ya, emangnya air apa mengalir?
kita akan nanya kan, apa yang mengalir dari si Zaid? Ketika kita mengatakan tasabbaba Zaidun araqan, ya, keringatnya, menjadi jelas bahwa yang mengalir dari keringatnya. Karena bisa jadi ya tasabbaba Zaidun daman, ya, darahnya. Mungkin dia terluka karena barang tajam, benda tajam, sehingga mengalir darahnya. Tasabbaba Zaidun daman. Tapi kalau tasabbaba Zaidun araqan, ini mengalir adalah keringatnya. Sehingga ya dengan kita menyebutkan tamis di akhirnya menjadi jelas, ya, kalimatnya. Kemudian tafaqqa'a Bakrun Syahman. Bakar itu berlapis-lapis. Ini kan kalau kita berhenti sampai sini nggak jelas apa yang berlapis-lapis, ya. Apakah bukunya yang berlapis-lapis, bajunya, ya, atau Syahman, lemaknya. Ini orang gendut ya, si Bakar ini gendut misalnya. Tafaqqa'a Bakrun Syahman. Bakar itu berlapis-lapis, apanya? Lemaknya. Kemudian ishtaraitu 20 baqaratan, ya. Saya membeli 20. 20 apa? Baqaratan. Oh, sapi. Gonaman. Oh, kambing. Kitaban. Oh, buku. Sayyaratan. Oh, mobil. Baitan. Oh, rumah. Jadi gitu, tamis itu dengan kita menyebutkan benda di akhirnya menjadi jelas, ya. Dan tamis ini mudah, ya. Jadi mau dia mudzakkar mau muannas tinggal sebut aja, ya. Isyaratu 20 yang mudzakkar misalnya qalaman, kitaban, baitan. Atau yang muannas isyaratu 20 mistaratan. Ya, kemudian sayyaratan, haqibatan dan seterusnya. Karena memang tamis ini ya dia mufrad, ya. Jadi nggak perlu diubah-ubah. Jadi nggak isyaratu 20 kutuban, enggak. Kitaban aja, ya. Kemudian sayyaratan aja, nggak perlu sayyaratin, nggak perlu, ya. Jadi kalau tamis itu dia mufrad, ya. Naam. Kemudian misalnya kalimat Zaidun akramu minka aban. Zaid itu lebih mulia darimu, ya. Aban, bapaknya. Artinya bapaknya Zaid lebih mulia darimu. Kalau si Zaid misalnya orangnya kurang adab, ya, emosional dan seterusnya, maka tentu kita nggak mau disamakan dengan Zaid atau dikatakan Zaid lebih mulia dari kita. Tapi kalau misalnya ternyata si Zaid ini bapaknya kiai misalnya, maka kita rela dibilang kayak gitu. Zaidun akramu minka aban. Zaid itu lebih mulia darimu, apanya? Bapaknya, ya. Jadi memang tamis ini tuh punya efek kejutan di belakang. Karena kalau sekiranya kalimatnya Zaidun akramu minka, Zaid lebih mulia darimu, mungkin kita nggak terima. Karena misalnya Zaid ini orangnya emosional, suka marah-marah, suka berantem, suka jahilin orang. Kita nggak rela. Ya, kemudian si Zaid ini orangnya pelit, jadi kita nggak rela kalau Zaid ini dibilang lebih mulia dari kita. Tapi ternyata teman kita nerusin, Zaidun akramu minka aban, ya, bapaknya yang lebih mulia darimu. Oh iya, kalau bapaknya iya, karena misalnya Zaid itu bapaknya kiai besar, ya, seperti itu. Nah, kemudian ishtaraitu litran aslan. Saya membeli 1 liter. 1 liter apa? Aslan. Ya, karena bisa jadi misalnya ishtaraitu litran, ya, benzinan, bensin, ya. Atau misalnya ishtaraitu litran, ya, misalnya apa yang 1 liter itu? Ma'an, air, ya. Atau misalnya apalagi yang 1 liter? Apa namanya? Minyak tuh zaitun, ya. Zaitunan misalnya, ishtaraitu litran zaitunan, ya. Kalau kita berhenti pada litron saja, saya memberi 1 liter, tentu yang mendengarkan kita akan bertanya 1 liter apa, ya. Dengan kita mengatakan aslan, oh jelas kita memberi 1 liter madu, ya. Nah, kemudian misalnya tasaddaqtu bisa'in tamron. Saya bersedekah dengan 1 sa'. 1 sa' apa? Tamron, ya. 1 sa' tamar, ya, kurma kering. Atau misalnya tasaddaqtu bisa'in ruzzan. Ya, saya bersedekah dengan 1 sa', ya, beras. Nah, kemudian misalnya Mahmudun ajmalu minka wajhan. Mahmud itu lebih ganteng darimu. Apanya? Wajahnya. Lebih bagus darimu wajahnya. Karena bisa aja yang lebih, misalnya nih, kita katakan Mahmudun ajmalu minka wajhan. Kita nggak terima. Karena misalnya kita lebih ganteng daripada si Mahmud. Maka teman kita yang ngomong kayak gini diganti, ya. Mahmudun ajmalu minka baitan.
Jadi kalau kalimatnya mahmudun ajmalu minka baitan, ini artinya Mahmud lebih bagus darimu apanya? Rumahnya. Sayyaratan, mobilnya. Misalnya mungkin si Mahmud mobilnya Ferrari, kita Innova gitu. Kan jelas Ferrari lebih bagus. Mahmudun ajmalu minka sayyaratan. Tapi kalau soal ganteng mah gantengan kita misalnya. Sehingga kalau ada yang ngomong Mahmudun ajmalu minka wajan, kita nggak terima. Tapi begitu ada yang ngomong Mahmudun ajmalu minka sayyaratan, mobilnya. Atau Mahmudun ajmalu minka baitan. Mahmud itu lebih baik darimu apanya? Rumahnya. Karena mungkin ya rumahnya si Mahmud ini ya 10 lantai, kita cuma 1 lantai. Ini jelas kita terima. Atau misalnya Mahmudun ajmalu minka zaujatan. Mahmud itu lebih cantik darimu apanya? Istrinya. Ya, misalnya istrinya Mahmud ini ya mantan pragawati gitu misalnya. Maka kita terima. Jadi intinya tamis itu seperti ini ya. Bisa memberikan efek kejutan di belakang. Karena kalau sekiranya kalimat hanya Mahmudun ajmalu minka, maka ini secara umum Mahmud itu lebih ganteng darimu. Tapi kalau diterusin Mahmudun ajmalu minka baitan, sayyaratan, ya, zaujatan, maka akan timbul makna-makna, ya, akan muncul makna-makna yang baru, ya, memberikan efek kejutan di belakang. Nah, kemudian karuma Zaidun. Zaid itu mulia. Apanya yang mulia dari Zaid? Nasaban, nasabnya, ya. Atau nafsan, dirinya. Jadi, ya, tamis itu seperti ini, ya. Kemudian syaribtu kuban, saya minum segelas. Tentu kalau kita berhenti di sini segelas, ya, syaribtu kuban, pasti orang nanya, apa yang segelas? Ya, syaribtu kuban ma'an, saya meminum segelas air. Ya, tentu bisa kita ganti misalnya syaribtu kuban labanan. Saya meminum segelas susu. Syaribtu kuban zanjabilan, saya meminum segelas jahe. Atau syaribtu kuban qahwatan, saya meminum segelas kopi. Ya, jadi insya Allah ya tamisnya termasuk pembahasan yang mudah. Kaidahnya hanya 2. Yang pertama, ya tamis itu harus nakirah. Kemudian karena tamis menjelaskan zat, maka tamis itu harus benda, ya harus benda-benda. Makanya dari tadi kita selalu bicara ya arokon, keringat, syahman, lemak, bakorotan, sapi, ya, kemudian aban, ayahnya, aslan, madu, tamron, kurma kering, wajahan, wajah, nasaban, nasab, ma'an, air, ya harus benda-benda, ya. Tidak seperti hal, kan kalau hal tuh karena dia menjelaskan keadaan, maka dia dari isim yang mustaq, isim fa'il, isim maf'ul, kemudian masdar, sifat musyabbahah dan sebagainya, ya. Nah, kemudian ada perhatian yang harus diperhatikan, ya, ini mengenai masalah adat dan ma'dud, ya, adat dan ma'dud, ya. Yang pertama untuk bilangan, ya kita urut ya, bilangan 3 sampai 10, ya, bilangan 3 sampai 10 ma'dudnya itu dihukumi jamak majrur. Ya, jamak majrur. Misalnya dalam contoh kalimat safartu sab'a layalin wa samaniyata ayyamin, ya. Saya pergi 7 malam 8 hari. Perhatikan ya, kenapa ketika membahas malam pakainya sab'a, tapi kalau hari pakainya samaniyata, ada taknya. Kenapa enggak safartu sab'ata layalin wa samaniyata ayyamin? Jadi kalau bilangan 3 sampai 10 ya selain ya ma'dudnya dihukumi jamak majrur, ada kaidah antara adat dengan ma'dud itu harus berbeda. Jadi kalau ma'dud, kalau adatnya, kalau ma'dudnya mudzakkar maka adatnya muannas. Kalau ma'dudnya muannas maka adatnya mudzakkar. Misalnya kita mau ngomong saya membeli 3 buku. Ya, saya membeli 3 buku. Buku ini kan mudzakkar ya. Tentu mudzakkar muannasnya dilihatnya ketika mufrad. Ya, buku kan bahasa Arabnya kitabun ya. Kitabun. Karena buku ini mudzakkar maka adatnya harus muannas sehingga menjadi ishtaraitu salasata kutubin ya. Ishtaraitu salasata kutubin. Ya, jadi selain dia ma'dudnya, ya, ma'dud itu kata yang dihitung bilangannya itu harus jamak, ya, majrur.
Ishtaraitu salasata kutubin. Ya. Kenapa salasata? Karena kitab itu mudzakkar, maka adatnya muannas salasata. Tapi kalau yang Kalau yang muannas, ya, maka adatnya mudzakkar. Misal kita mengatakan saya membeli 3 buah mobil. Ya kan, jamaknya dari sayyara adalah sayyarat, ya, dengan jamak muannas salim. Maka kita katakan ishtaraitu salasa sayyaratin, ya. Ishtaraitu salasa sayyaratin. Kenapa yang ini salasa? Ya karena sayyara itu muannas. Maka ya adatnya mudzakkar. Jadi ini bilangan 3 sampai 10 itu seperti ini. Selain ya adatnya selain ma'dudnya itu harus jamak majrur, ada aturan adatnya itu harus mudzakkar kalau ma'dudnya muannas. Kemudian adatnya harus muannas kalau ma'dudnya mudzakkar. Ya, na'am. Kemudian kalau bilangan 11 sampai 99, ini pakai tamyiz. Jadi ini inti pembahasannya, ya. Bilangan 11 sampai 99 pakainya tamyiz. Ya, kalau tamyiz itu ya dia harus mansub. Makanya kalau kita ingin mengatakan saya membeli ya misalnya 30 buku, kita katakan ishtaraitu salasina ya kitaban. Saya membeli 30 buku. I'rabnya ishtaraitu fil fa'il, salasina ini maf'ul bih, ya. Kitaban ini tamyiznya. Dan tamyiznya lebih simpel dari yang tadi. Kan kalau yang tadi ribet ya. Harus sama harus ma'dudnya harus jamak majrur, kemudian antara adat dengan ma'dud harus beda, kalau mudzakkar muannas, kalau muannas mudzakkar. Tapi kalau tamyiz ya kita nggak peduli, pokoknya tamyiz itu ya mufrad, ya, mansub, mufrad, mansub. Ya, sehingga kalau kita mengatakan saya membeli 50 ekor kambing misalnya, kita katakan ishtaraitu khamsina ghanaman. Ya. Jadi 3 sampai 10 pakainya mudhof ilaih. Mudhof ilaih jamak majrur, ya. Kemudian kalau 11 sampai 99 ini pakainya tamyiz. Kalau tamyiz berarti mufrad mansub. Kemudian bilangan 100 ya 1000 dan kelipatannya ma'dudnya dihukumi mufrad majrur, ya, mufrad majrur, ya, misalnya fissanati khamsatun wasittuna wasalasumi'ati yaumin. Di dalam setahun ada 365 hari. Ya, di sini pakai yaumin, ya. Dia dihukumi mufrad majrur karena sebagai mudhof ilaih. Bedanya dengan 3 sampai 10 dia ya mufrad majrur. Kalau yang 3 sampai 10 kan jamak majrur, ya. Ini untuk pengenalan aja karena memang terus terang bagi pemula yang baru belajar nahwu, pembahasan adat dan ma'dud ini termasuk yang agak jelimet ya, karena ada rinciannya, ya. Tapi ini hanya perkenalan saja. Yang menjadi inti pembahasan kita adalah ya tamyiz itu berlaku untuk bilangan 11 sampai 99. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.